wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Bagus, anak kelas 10. Kemarin kalian telah melaksanakan ulangan harian yang SPLDV dan SPLDV. Kita lanjut ke materi bab terakhir semester 1, yaitu tentang program linear. Kita akan masuk materi bab 4, yaitu tentang program linear. Nah, apa itu program linear? Program linear itu suatu cabang ilmu matematika yang nanti kalian akan mempelajari tentang mencari suatu nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum dari suatu kasus. Ya, biasanya sih tentang itu, tentang perekonomian, tentang ilmu ekonomi. Jadi tentang jual beli, keuntungan maksimum minimum seperti itu. Ini adalah salah satu materi yang salah satu materi paling bermanfaat saat kalian nanti menjadi seorang pengusaha, ya. Kalian kalau menjadi seorang pengusaha kan kalian harus istilahnya menjual sesuatu dan mendapatkan keuntungan maksimum tetapi dengan biaya produksi minimum. Nah, kita nanti belajar program linear itu salah satu tujuannya untuk itu, untuk mencari gimana caranya kita memproduksi sesuatu barang, jasa agar kita itu mendapatkan keuntungan maksimum tetapi biaya produksinya itu minimum. Seperti itu. Ini program linear termasuk materi yang cukup istilahnya cukup banyak subbabnya, ya, karena termasuk materi yang kompleks, ya. Apa saja yang harus kalian pelajari sebelum ke materi inti program ini, ya. Jadi subbabnya itu apa aja? Pertama, kalian nanti akan belajar tentang PLDV. Ini sudah diajari sebenarnya, ya. PLDV itu persamaan linear dua variabel. Terus setelah PLDV kalian sudah menguasai, kalian ke SPLDV yang kemarin, ya. Terus nanti kalian juga belajar tentang PTLDV, persamaan linear dua variabel. Ini sama ini beda, ini persamaan, ini tidak sama. Ini kita akan fokus ke sini dulu. Terus keempat itu tentang PTLDV sudah. Terus SPTLDV, sistem persamaan linear dua variabel, perkembangan dari ini, ya. Terus kita mencari nilai optimum dari suatu SPTLDV. Terus setelah ini kalian menguasai, terus selanjutnya adalah pemodelan matematika. Jadi pemodelan matematika itu adalah soal cerita diubah ke bentuk persamaan, ke bentuk SPTLDV. Jadi pemodelan itu atau soal cerita diubah ke bentuk matematika. Terus yang ketujuh itu adalah program linear itu sendiri. Jadi sebelum menguasai program linear, kalian harus menguasai materi sebelumnya ini dulu. Ini sudah dikuasai, jadi nggak akan kita bahas. Kita akan langsung ke PTLDV sama SPTLDV hari ini. Oke. Saya hapus anak-anak, ya. Kita ke persamaan linear dua variabel. Jadi subbab pertama adalah PTLDV. PT itu adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan tadi itu nanti tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Kalau PLDV persamaan itu cuma sama dengan aja. Nah, kalau sama dengan itu hasilnya itu angka. Kalau persamaan hasilnya X sama dengan apa atau X sama dengan apa, gitu kan? Kalau persamaan nanti hasilnya adalah yang kita cari itu adalah DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang dicari nanti adalah daerah.
Jadi kita menggambar materi ini tuh kita nanti menggambar, ya. Pertama, untuk mencari ini langsung aja langkah-langkah mencari PLDV. Ini pakai langkah-langkahnya saya aja. Saya nggak ngambil dari buku manapun. Saya pakai cara saya sendiri yang mungkin bisa kalian pahami dengan mudah. Jadi yang pertama, kita cari nilai X dan Y dengan teknik buka tutup. Apa itu teknik buka tutup? Dan saya cari. Terus langkah kedua, hubungkan gambar titik X dan Y yang sudah kamu dapat tadi ke koordinat kartesius. Nanti kita akan menggambar koordinat kartesius. X sama Y nanti ada 2 titik, ya. Terus langkah selanjutnya hubungkan 2 titik itu, yaitu yang X sama Y. Kalau dihubungkan nanti akan menjadi suatu, kalau ada 2 titik dihubungkan nanti akan menjadi suatu garis. Nah, nanti kita akan mendapatkan suatu garis. Garisnya ada 2 jenis, yaitu garis yang putus-putus seperti ini, putus-putus gini, sama garis yang menyambung atau tidak putus-putus. Garisnya gini, apa bedanya? Kalau putus-putus itu tandanya itu untuk kasus yang tandanya kurang dari lebih dari gak ada sama dengannya. Kalau tidak putus-putus alias nyambung, tidak samanya ada sama dengannya, ya. Terus setelah kita mendapatkan garisnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya, DHP-nya, dengan melakukan uji titik. Uji titik itu artinya ambil sembarang titik. Ambil sembarang titik. Titik itu berarti koordinat, kan? Contoh yang paling gampang mesti itu 0,0. Terus masukkan titik ke ketidaksamaan. Masukkan titik ke ketidaksamaan linier 2 variabel. Nanti akan menghasilkan 2 pernyataan. Pernyataan yang bernilai benar sama pernyataan yang bernilai salah. Kalau benar berarti akhir daerah titiknya. Kalau salah, akhir daerah yang lain. Terus yang terakhir, DHP-nya itu adalah daerah yang diakhir. Jadi yang kamu akhir itu adalah daerah penyelesaiannya. Selesai. Ini adalah langkah-langkah untuk mencari daerah himpunan penyelesaian di PLDV. Oke, monggo di pause, dicatat. Kalau sudah, saya hapus. Kita ke contoh soal. Example. Jadilah DHP dari daerah himpunan penyelesaian dari yang pertama 3x plus 2y kurang dari 6. Terus yang kedua 4x plus 5y lebih dari sama dengan 20. Terus yang ketiga 6x min 2y kurang dari sama dengan 12. Yang terakhir min 3x plus 2y sama kayak atas ini 6y lebih dari 18. Oke.
Saya gambar satu persatu. Yang nomor 1 dulu. Kita punya 3x plus 2y kurang dari 6. Langkah pertama adalah carilah nilai x dan y pakai teknik buka tutup. Jadi buka tutup seperti ini ya. Y-nya kamu tutup. Kita punya 3x sama dengan 6. Ya kan? 3x sama dengan, ini anggapan sama dengan. Atau kamu ini tulis sama dengan dulu nggak apa-apa. Walaupun soalnya kurang dari ya, kamu tulis sama dengan dulu nggak apa-apa. 3x sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan berapa? Kalau 3 ini saya pindah ke sana kan jadi pembagian kan? 3 perkalian biasanya jadi pembagian kan? Berarti kan x-nya nanti kan 6/3. Paham? X-nya nanti kan jadinya 6/3. 6/3. Berapa 6/3 itu? 2. Sekarang y x-nya yang saya tutup. Berarti nanti y-nya kan 6/2. Y sama dengan 6. 2 pindah jadi pembagian kan? 6/2 itu 3. Terus kamu gambar koordinat kartesius. Saya punya koordinat kartesius. Ini y, ini x. Positif semua kan x sama y nya. X nya itu 2. 1, 2. Kamu titik. Y nya itu 3. 1, 2, 3. Nah, setelah ketemu x y nya, kamu masukkan x ke y sama y ini di koordinat kartesius. Gambarkan titiknya ini koordinat kartesius. X2 sama Y3. Langkah selanjutnya hubungkan dua titik ini menjadi garis. Garisnya kan tadi ada 2 ya, putus-putus atau nyambung. Kamu lihat ketidaksamaannya ini, ada sama dengannya apa enggak? Kalau enggak ada berarti putus-putus. Berarti gini, tus, kamu perpanjang aja. Jangan dari sini sampai sini aja, perpanjang aja kalau apa. Ya, garisnya putus-putus. Setelah kamu menemukan garisnya, kita akan mencari DHP-nya dengan cara uji titik. Yaitu ambil sembarang titik terserah kamu. Pokoknya titik di luar garisnya. Yang paling gampang adalah titik 0,0. Ini kan letak titik 0,0 kan? Kita punya titik 0,0. Saya ambil titik 0,0. Kamu ambil titik 1,0 ya boleh. Kamu ambil titik 3,3 juga boleh. Terserah kamu. Tapi saya ambil yang paling gampang 0,0. 0,0 dimasukkan ke PLDV-nya, PTLDV-nya, masukkan ke sini. Ya. Jadi kita punya 3x plus 2y kurang dari 6. X sama y-nya kamu ganti 0,0. Jadi 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari 6. 3 kali 0 kan 0. 2 kali 0 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Ingin menghasilkan suatu pernyataan. 0 kurang dari 6 itu pernyataan yang salah atau benar? 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 itu pernyataan yang benar. Ya kan 0 kurang dari 6. 0 kan lebih kecil dari 6, benar kan? Karena 0,0 ini benar, kamu asif daerah di 0,0. Di sini kan ada 2 daerah. Kirinya garis sama kanannya garis. 0,0 kan di kirinya garis ini. Karena 0,0 pas kita masukkan ternyata benar, kamu asal daerahnya 0,0. Jadi ini daerahnya masuk. Daerah yang kamu asli disebut DHP. Selesai. Itu contoh mencari DHP di soal nomor 1. Ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Langkahnya sama, persis. Nomor 2. Kita punya 4x plus 5y sama dengan 20. Kamu ambil sama dengannya dulu aja untuk mencari x-y-nya. Pakai teknik buka tutup kayak tadi. Y saya tutup, berarti x-nya sama dengan 20 bagi 4, 5. X saya tutup, Y-nya berarti 20 bagi 5. Oke. Paham ya?
X5 dapat dari mana? Pas Y-nya saya tutup, X-nya 20 bagi 4 ya. 4 penjelasannya kan jadi pembagian ya. 20 bagi 4, 5. Pas X-nya saya tutup, Y-nya 20 bagi 5, 4. Terus kita gambar koordinat kartesius. Y, X 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Oke. Kita punya X5 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Titik. Y4 1, 2, 3, 4 di sini. Hubungkan dua garis ini menjadi garis putus-putus apa nyambung? Kamu lihat tidak samanya? Ada sama dengannya kan? Jadi nyambung. Kalau sudah, baru kita uji titik, yaitu ambil sembarang titik. Sekali lagi paling gampang 0,0. 0,0 kamu ambil, kamu masukkan ke sini. 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari 20. 0 tambah 0, 0 lebih dari 20. Apakah 0 itu lebih dari 20? Betul atau salah? 0 lebih besar dari 20. Salah. Karena menghasilkan pernyataan salah. 0,0 ini jangan dihasil. Berarti yang dihasil daerah yang mana? Daerah yang sebelah sana. Nah, berarti daerah sebelah sana ini adalah DHP. Paham? Lanjut soal nomor 3. Sama, sekali lagi sama. Bedanya adalah min-nya. Semoga bisa. Oke. Nomor 3. Saya punya 6x min 2y sama dengan 12. Kita cari xy-nya pakai teknik buka tutup kayak tadi. Saya akan tutup y-nya. Kita punya 6x sama dengan 12. 6 penjelasannya jadi pembagian kan? 12 bagi 6 itu 2. Berarti x-nya 2. Sekarang yang y hati-hati, ada min-nya. Min 2 penjelasannya kan jadi pembagiannya. 12 dibagi min 2. Berapa? Min 6. Kalau sudah, saya buat koordinat kartesius. Oh iya, y-nya ini kan negatif, berarti y-nya lebih ke bawah ini. Berarti nanti ini gambarnya gak terlalu atas gak apa-apa. Soalnya y-nya negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan x-nya 2, 1, 2. Kita lihat ada sama dengannya atau tidak samanya? Oh ada, berarti kita hubungkan nyambung. Terus ambil sembarang titik sama kayak tadi. Paling gampang adalah titik 0,0. Ambil 0,0, masukkan ke sini. Berarti 6 kali 0 min 2 kali 0 kurang dari 12. 0 kurangi 0, 0 kurang dari 12. Ini pernyataannya benar atau salah? 0 itu kurang dari 12. Benar. Kan 0 memang lebih kecil dari 12. Karena 0,0 ini benar, berarti daerah 0,0 kita hasil. Daerahnya 0,0 berarti kirinya garis ini kita hasil. Habis. Kita hasil kirinya garis. Oke. Kamu hasil panjang nggak apa-apa. Jadi inilah daerah DHP-nya kirinya garis. Paham? Oke, soal nomor 4 sama aja. Number 4. I have a 3 minus 3x plus 6y is greater than 18. Intika x plus 6y lebih dari 18. Jadilah daerah himpunan penyelesaiannya. Pertama, kita ambil nomor 4. Min 3x plus 6y lebih dari 18. Lebih dari, sama dengan dulu. Pakai teknik buka tutup, y-nya saya tutup,
kita dapat X sama Y-nya ya. Pas Y-nya saya tutup, jadi X-nya kan min 3, ini kan perkalian pindah ke bawah jadi pembagian. 18 bagi min 3, yaitu min 6. Sedangkan saat X-nya saya tutup, Y-nya itu 18 bagi 6, yaitu 3. Kita gambar kalau dengan Cartesius, X-nya negatif, berarti lebih ke kiri nanti gambarnya. Nah, X-nya soalnya dari negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 3, 1, 2, 3. X-nya min 6, Y-nya 3. Nggak ada sama dengannya, berarti putus-putus. Kalau di buku nggak bisa kayak gini anak-anak ya. Kalau di papan tulis bisa. Terus kita ambil sembarang titik paling gampang 0,0. Masukkan ke petidaksamaannya. Min 3 kali 0 ditambah 6 kali 0 lebih dari 18. 0 tambah 0, 0 lebih dari 18. Apakah 0 itu lebih dari 18? Ya salah lah. Karena 0,0 itu salah, berarti jangan dihasil ya 0,0. Jadi yang kita hasil daerah sana. Inilah DHP. Paham ya? Oke, itulah PTLDV. Sekarang saya akan lanjut ke SPTLDV. Sebenarnya untuk SPTLDV sama persis kayak PTLDV. Cuma nanti gambarnya ada 2. Sekarang ke subbab 2. B apa 2 ya? B aja ya. Yaitu SPTLDV. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu sama dengan langkah-langkah PTLDV. Cuma bedanya nanti kita akan menghasilkan atau menemukan 2 daerah. 2 daerah kan ada 2 garis, jadi yang dihasil 2 nanti. Karena SPTLDV nanti ada 2 ketidaksamaan atau lebih. 2 atau lebih ketidaksamaan. Jadi SPTLDV itu gabungannya PTLDV yang banyak. Bisa 2, bisa 3. Nanti kita menemukan 2 atau lebih daerah penyelesaian. Masalahnya nanti berarti jawaban akhirnya itu yang mana? Milih salah satu atau yang gimana? Nah, 3 kita akan menemukan DHP itu adalah daerah yang paling banyak terkena asiran. Paling banyak terkena asiran. Nah, itulah DHP-nya. Bedanya seperti itu. Misalkan daerahnya itu satunya ini, garisnya 2 ya, ini sama ini. Yang dihasil satunya ini, terus yang satunya itu ini. Yang paling banyak kena asiran yang mana? Ya ini. Agak bulat sih memang kalau SPTLDV. Apalagi kalau gambarnya agak jelas ya. Kalau pengen lebih bagus sebenarnya gambarnya pakai 2 warna kamu gambarnya. Satunya spidol merah, satunya spidol hitam. Pulpen merah atau pulpen hitam. Paham? Saya kasih contoh. Saya cari spidol merah. Kayaknya nggak ada spidol merah. Oke. Jadi seperti ini. Example. Jadilah DHP dari yang pertama 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Terus yang satunya itu adalah x plus y
lebih dari sama dengan 5. Ada 2. Tulisan aja 2 soal. Satunya itu X plus 3Y kurang dari sama dengan 9, 6. Terus yang satunya lagi itu adalah 2X plus min Y itu lebih dari sama dengan min 2. Oke. Kita mencari di HP-nya itu. Pertama, yang nomor 1 dulu. Kita punya 2 garis, yaitu ini 3 jam misalnya. Yang ini saya tambah ya, Pak. X min X min 4Y kurang dari 4. Oh, ada 3 ya. Yang nomor 1 dulu. Kita punya 2 garis, 2X plus 3Y sama dengan 12. Yang satunya X plus Y sama dengan 5. Ya. Terus kamu cari X, Y-nya ini masing-masing pakai teknik buka tutup. Oke. Yang atas dulu ya, Y-nya saya tutup. Maka X-nya sama dengan 12 bagi 2 kan. Nah. Yang ini X-nya saya tutup, Y-nya sama dengan 4. Sekarang yang bawahnya, Y-nya saya tutup, langsung X sama dengan 5. X-nya saya tutup, Y langsung sama dengan 5. Oke, kalau sudah kita gambar di koordinat kartesius. Ini X ini Y. Semua positif ya. Pertama kita punya X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama Y-nya 4, 1, 2, 3. Hubungkan, dan karena ada sama dengannya semua, garisnya nyambung semua. Cus. Ini garis pertama, kamu namai garis pertama. Terus yang garis kedua, X-nya 5, Y-nya 5. Tipis. Kita hubungkan. Ini garis kedua. Terus kamu apa itu namanya, ambil sembarang titik kayak tadi, terserah, misalkan titik ini 0,0. 0,0 itu nanti masukkan ke sini sama sini. Yang ke sini dulu. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 12. 0 tambah 0, 0 kurang dari 12. Pernyataannya benar atau salah? Benar. Terus masukkan juga 0,0 ke sini. 0 tambah 0 lebih dari 5. 0 tambah 0 ya 0 lebih dari 5. Apakah 0 itu lebih dari 5? Salah. Berarti garis ke-1 itu ternyata menghasilkan pernyataan benar. Garis kedua menghasilkan pernyataan salah. Yang garis 1 kan tadi ini. Ini ya garis 1 ya. Lihat ini ya, baik-baik ya. Hati-hati ya. Garis 1 itu ternyata benar. Kalau benar kan titik daerah 0,0 dihasil. Jadi di garis 1 yang daerah 0,0 kamu hasil. Hati-hati lo ya. Garis 1. Yang garis 2 ternyata menghasilkan pernyataan bernilai salah. Garis kedua kan yang ini. Hati-hati ya. Karena salah 0,0 berarti yang dihasil untuk garis kedua di daerah sana. Masih. Pertanyaannya, menurutmu daerah yang paling banyak kena asiran itu yang mana? Ada 3 daerah kan, ini 4 sih, ini sama ini. Yang paling banyak kena asiran kan daerah ini. Keasir 2 kali kan. Nah, daerah inilah yang nanti disebut DHP. Paham? Seperti itu. Saya lanjut. Ini saya hapus. Sekarang kita ke soal terakhir nomor 2. Ada 3 garis. Number 2. 5.
kita punya X plus 3Y sama dengan 6, 2X min Y sama dengan min 2, min X min 4Y sama dengan 4. Pakai teknik buka tutup, ketemu XY nya apa, X sama Y nya apa. Oke, yang nomor 1 dulu, Y nya saya tutup, X nya langsung 6. Yang ini X nya saya tutup, Y nya 2. Yang ini Y nya saya tutup, 2X sama dengan min 2, berarti X nya min 1. Yang ini X nya saya tutup, min Y sama dengan min 2, berarti Y nya 2. Yang ini Y nya saya tutup, min X sama dengan 4, berarti X nya min 4. Yang ini X nya saya tutup, min 4Y sama dengan 4, berarti Y nya min 1. Kita gambar di sini. Di sini aja cukup. XY nya ada negatifnya ya. Kita punya pertama X nya 6, 2 kali 6, sama Y nya itu 2, 1, 2. Hubungkan, jadi garis nyambung karena ada sama dengannya. Yang kedua, kamu namanya garis pertama. Yang garis kedua X nya min 1, Y nya itu 2. Hubungkan garis kedua. Garis ketiga X nya min 4, 2 kali 4, Y nya itu adalah min 1. Hubungkan. Oke. Sekarang kita akan menentukan daerahnya dengan cara uji titik. Ambil titik paling gampang 0,0. Masukkan 0,0 ke sini dulu, ke garis pertama. 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 6. 0 tambah 0 itu 0 kurang dari 6. Betul apa salah kalau 0 itu kurang dari 6? Benar. Berarti yang garis pertama itu, ini garis ketiga. Garis pertama, karena 0,0 ini benar, berarti kamu aset bawahnya garis daerah 0,0 untuk garis pertama ya. Kamu aset bawahnya. Terus yang satunya masukkan ke sini. Masukkan 0,0 juga. 2 kali 0 kurangi 0 lebih dari min 2. 2 kali 0 itu 0 kurangi 0, 0 lebih dari min 2. Apakah 0 itu lebih dari min 2? Benar apa salah kalau 0 itu lebih besar dari min 2? Benar. Kan besaran 0 daripada negatif kan? Daerah garis kedua, yaitu yang mana? Ini 0,0 itu ternyata benar. Daerah 0,0 itu benar. Itu daerah garis 2 ya. Jadi daerahnya 0,0 di aset. Untuk daerah garis 2. Oke, tak panjang nanti. Yang terakhir, yang ketiga, masukkan juga ke sini 0,0 nya. Min 0, min 4 kali 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4. Apakah 0 itu kurang dari 4 lebih kecil dari 4? Benar. Berarti untuk garis ketiga 0,0 ini kan di atasnya ini kan, di atasnya garis ketiga ini kan benar. Berarti aset juga. Kelihatan kan daerah yang paling banyak kena asilan kan yang tengah ini. Inilah DHP. Wah. Itulah PTLDV, SPTLDV. Jadi kita istilahnya menggambar daerah. Jawabannya dalam bentuk gambar asilan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 10 atas perhatiannya. Next video kita akan melanjutkan materi tentang nilai optimum dari daerah yang benar-benar sehat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.